Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia halaman utama untuk Siakat Stay As-Sunnah khususnya untuk dosen dan admin. Silakan diisi username, password, kemudian pilih tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, untuk user dan password utamanya itu yang untuk pertama kalinya itu silakan minta ke super admin. Login. Nah, di halaman utama yang pertama kita wajib mengisi profil terlebih dahulu. Pertama itu data diri. Ini wajib. Nah, ini adalah NIP pertama yang kami buat. Nah, silakan Ustadz menggantikannya dengan NIP yang sesuai ataupun siap jika Ustadz sudah memiliki NIP sendiri, silakan mengisi NIP. Nah, kemudian NIDN jika ada silakan diisi, jika tidak ada dikasih strip. Kemudian begitu juga ada NIK. NIK ini di KTP ada ataupun di KK juga ada, silakan diisi dan wajib. Kemudian gelar depan, jika tidak ada gelar, maka cukup kasih spasi aja. Kasih spasi, kalau tidak kita kasih spasi maka tidak akan tidak bisa disimpan. Belakang, jika ada Ustaz memiliki banyak gelar silakan tulis. Kemudian nama, singkatan, jenis kelamin, dan lain-lainnya, nomor HP, username. Nah, username ini bisa kita ganti sendiri. Membuat yang lebih mudah diingat silahkan. Begitu juga dengan password. Password paling sedikit itu 6 angka. Paling sedikit itu 6 angka atau 6 digit. Nah, ini kenapa banyak ini sengaja kita buat seperti ini itu untuk inscript dan tidak tahu berapa angka yang kita buat. Kemudian status sebagai dosen atau pilih sebagai pegawai. Kemudian fakultas, best prodi, dan lain-lainnya. Dan ini wajib diisi semuanya. Nah, untuk foto silahkan choose file. Silahkan cari foto. Boleh dikasih pas foto. Dan simpan. Nah, nanti foto yang akan kita fotokan sama ini. Nah, kemudian data orang tua ini wajib diisi. Klik tanda kemudian tambah. Nah, silakan nama, apakah dia ayah, ibu. Nah, isinya satu-satu. Ayah dulu, nama, tempat lahir, dan semuanya. Kemudian submit. Jika sudah submit, kemudian mau tambah ibu lagi. Kalau kita tambah ibu lagi, maka klik tambah. Maka kita klik tambah lagi. Nah, ini sekali lagi. Ya. Kemudian kita beralih ke orang tua, saudara. Saudara begitu juga, ditambah satu, satu, dan satu seperti di data orang tua. Pendidikan juga seperti itu dari SD, dari TK sampai 2 S3. Tambah juga. Kemudian prodi, ini adalah wajib diisi. Ini wajib diisi. Jika tidak kita isi ini, maka kita tidak bisa mengajar, tidak bisa masuk kelas. Nah, ini yang paling wajib. Nah, tambahnya gimana? Masih seperti yang data diri, orang tua, saudara, dan pendidikan juga. Klik
klik tambah. Jika Ustaz mengajar di PBA, maka pilih PBA. Jika Ustaz mengajar di Komunikasi Penyiaran Islam, pilih KPI. Atau jika mengajar di Dalughah, maka pilih di Dalughah. Jika mengajar kedua-duanya atau mengajar tiga-tiganya, silakan memilih semua, menambahkan tiganya. Tambah lagi. Nama, fakultas, dan pendidikan bahasa Arab. Pendidikan Penyiaran Islam, Dalughah. Nah, ini kita jangan double. Misalnya PBA kita milih ada 2 kali kita pilih, dan maka dihapus salah satunya. Nah, setelah itu kita beranjak ke jadwal. Ini adalah jadwal kuliah. Ini akan muncul di sini. Jadwal. Kemudian pengajaran dosen. Nah, di akademik itu ada pengajaran dosen yang paling utama, yang pertama itu. Nah, ini adalah daftar mata kuliah yang kita tempuh ataupun akan kita ajarkan. Nah, kita tidak bisa memilihnya. Setelah kita ambil prodi yang di profil tadi, maka nanti ini tugas admin ataupun baik itu super admin ataupun admin prodi yang akan membagikan mata kuliah kepada ustadz-ustadz semua. Nah, khusus ini contohnya, misalnya anak pribadi itu mengajar Maharatul Istima' dan Khot Arabi. Jika ini hanya admin prodi yang memberikan. Nah, kemudian setelah mengajar dosen juga mengisi nilai. Nah, nilai silakan dipilih tahun ajaran pertama. Misalnya kita pilih 2019-2020, genap kelas. Nah, di sini mata pelajaran ataupun mata kuliah yang tugas kita saja yang muncul. Nah, kemudian silakan klik edit. Nah, silakan diedit semuanya. 80, 90, semua akan diedit. Semua diedit. Nah, bisa juga dia export ataupun import CSV. Nah, setelah itu ada absensi. Nah, dia ada dosen yang memilih Khot Arabi. Nah, ini ada 3 dosen. Nah, dosen ini siapa yang memilihkan? Itu prodi. Nah, akan tambah untuk absensi pertemuan, misalnya pertemuan ke-5. Tanggal hari ini. Kemudian jam mulainya jam 10.38. Jam selesai jam 11.39. Silakan submit. Nah, setelah kita tambahkan itu, maka kita beralih ke pertemuan ke-5. Silakan diisi. Nah, di sini silakan pilih. Hadir, tidak hadir. Hadir, izin, sakit, absen, ataupun cuti. Nah, ini silakan isi sampai kemudian simpan.
Kemudian kita pindah ke materi kuliah. Klik tambah. Materi ini akan kita ajarkan ke ini akan muncul ke dashboard mahasiswa. Judul, kemudian materinya apa, tahun ajaran, semester, prodi, mata kuliah. Kemudian di sini ada choice file, yaitu dia hanya file PDF saja untuk sementara ini. Kemudian submit. Dan tugas kuliah ini kita mungkin mau memberikan tugas-tugas. Nah, silakan. Itu bedanya dengan tugas kuliah. Nah, materi kuliah ini nanti akan muncul di dashboard mahasiswa hanya materi saja. Akan tapi tugas kuliah nanti ini akan muncul ke dashboard mahasiswa. Jadi harus dipisahkan. Kalau mau memberikan tugas, maka tulis di tugas kuliah agar nanti mahasiswa tahu bahwasanya yang kita kirimkan ini adalah tugas, bukan hanya materi saja. Silakan diisi di sini deadline-nya, waktu deadline. Nah, ini insya Allah jelas semuanya. Kemudian tugas tenaga pendidik. Silakan tambah. Ini sesuai dengan SK yang dikasih oleh kantor. Status pegawaian, nomor SK awal, SK, nomor SK, dan lainnya. Kemudian ada tugas tenaga kependidikan. Ini juga seperti itu, kita isi sesuai dengan SK dari kantor. Jika misalnya kita dapat 5, maka diisi 5 kali, tambah. Nah, ada sertifikasi, bagi sertifikasi ataupun sudah dapat sertifikasi, dari sertifikasi maka silakan isi datanya, tambah. Sesuai dengan SK, kemudian klik simpan. Kemudian ada jurnal, juga seperti itu. Jika ada jurnal, silakan ditambah. Nah, ini diisi sesuai dengan data di jurnal. Nah, silakan ditambah sesuai dengan SK, sesuai dengan data jurnal, judul, nama jurnal, link, ISBN, akreditasi, tahun terbit, dan lain-lain. Begitu juga jika usah punya buku, kemudian ada pengabdian, organisasi, silakan diisi. Kemudian di sini ada kalender, akademik. Nah, ini kalender akademik. Kemudian pengumuman. Nah, pengumuman ini yang membuatnya adalah
admin prodi per admin. Nah, yang dituju kepada dosen, baik itu membuat soal, eh, kemudian undangan rapat dan lainnya. Kemudian ada ganti password nih. Di paling bawah itu ada menu ganti password. Nah, ganti password itu ada dua tempat. Boleh diganti password di sini ataupun boleh main pribadi. Hanya ini, semoga bermanfaat. Jika ada perang, semoga sekali ini bermanfaat sampai hari nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, untuk keluar itu silakan klik di nama, kemudian pilih keluar, logout.